Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maju, oper kan nggak gol. Ayo maju, maju. Sholat yuk. Maju ayo. Sholat. Apa sih? Sholat itu udah azan. Sholat bikin kaya aja. Astagfirullah. Tahu nggak? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar loh. Ayolah. Sebagai hamba Allah yang berakhlak, kita tidak boleh mengucapkan hal-hal seperti itu. Maju. Sama aja itu menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, apa kata si Adam, saya harus sholat. Aduh. Ya sholat dong. Ayo sholat dong. Nah teman-teman, perlu diketahui bahwasanya sikap teman saya yang tadi itu adalah sikap yang salah. Sebagai hamba Allah, yang berakhlak, seharusnya kita melakukan hal-hal yang baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amanu ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hidup gini amat ya, udah belajar bener-bener ilmunya nggak masuk. Kenapa? Ini udah lama belajar tapi ilmunya nggak paham-paham. Oh iya, dalam belajar juga sebagai hamba Allah yang berakhlak ya, diperlukan adanya kesabaran, kemudian adanya ketawakalan, kemudian adanya menerima atas apa yang Allah berikan, dan juga tidak mengeluh atas apa yang kita kerjakan dan Allah berikan. Karena memang sebagai hamba Allah yang berakhlak diperlukan keempat komponen itu, karena hal itu bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Iya. Ya Allah, semoga saya ranking 1. Ya Allah, saya cuma pengen ranking 1, tapi kenapa doa saya nggak dikabulkan ya Allah? Kenapa? Izin, kenapa ya Allah nggak kabulin doa-doa saya? Ya, sebagai hamba Allah yang berakhlak, kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baik kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda hamba yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang prasangka buruk itu tidak dibolehkan, karena Allah Subhanahu wa taala pasti yang maha baik dan juga maha mulia. Dia Allah Subhanahu wa taala pasti baik kepada makhluknya dan juga memuliakan para makhluknya. Bayu, saya mau nitip laptop saya, boleh nggak? Ya. Oh, mau nitip laptop? Iya, boleh. Ya. Boleh ya, saya nitip. Saya manahin ke kamu, jangan sampai hilang ya. Saya mau sholat dulu. Oke, tenang aja, saya mah amanah kok.
Saya pengen ngopi amat ya. Tapi ini gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah ditinggalin bentar doang. Laptop saya kemana ya? Si Bayu kemana ini? Kenapa, Dam? Bay, laptop saya mana? Kan saya amanahin ke kamu. Nggak tahu, Dam. Tadi saya taruh sini nih. Saya juga tadinya tetap di sini kok. Kamu tuh baik. Gimana aja sih? Kan saya amanahin ke kamu. Kamu nih nggak bisa amanah. Nah, teman-teman, dari kisah yang tadi diceritakan di dalam video, kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya di dalam kisah tersebut ada keteladanan ataupun uswatun hasanah yang dapat kita jadikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalamnya juga terdapat poin-poin yang penting. Contohnya yaitu pertama, adanya sikap kejujuran. Nah, kemudian juga ada sikap tanggung jawab dan juga sikap disiplin. Nah, dari ketiga sikap ini juga perlu dikembangkan juga atau perlu dilakukan juga atau diimplementasikan untuk agar menjadi kebiasaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi hamba yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi hamba yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dari media pembelajaran yang tadi dibuat berupa video bisa menjadikan atau meningkatkan kualitas kurikulum sebagai panutan atau pedoman yang bisa digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kurikulum. Nah, media pembelajaran ini juga sangat penting karena di dalam pengembangan kurikulum ataupun proses pembelajaran di dalam kelas, maka adanya media pembelajaran berbentuk apapun itu, maka itu adalah hal yang positif dalam mengembangkan kurikulum, karena hal itu bisa menjadikan kurikulum lebih berkembang, lebih maju, dan lebih berpotensi bagi peserta didik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan dan juga telah mendengarkan semua percakapan di dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.